Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Kami dari Majelis Jemaat Gereja ini mengucapkan Selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Advent mengingatkan kita kepada penggenapan Tuhan atas janjinya dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias, yaitu melalui kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Kerajaannya tidak pernah berubah, mulai dari dahulu hingga sekarang. Seperti topik minggu kita hari ini, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Dalam pengharapan yang hidup, kita menanti-nantikan kedatangannya, karena dialah Raja yang melepaskan kita dari dosa dan kematian. Sebagai tanda dari kesiapan kita menyambut kedatangannya, marilah kita bernyanyi. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam Eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam salam. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anakmu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi. Tunggulah tunas baru, ditunggu Isaia yang pada masa lalu disairkan nabi, nubuatnya genap, bunga harapan lahir di malam yang gelap. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Advent keempat hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 hingga ayat 3.
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan Tuhan, kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Baringlah Ia di rumput kering, Maria dan Yusuf tenang dan hening, dan para gembala sujud menyembah, melihat memuliakannya. Sekarang pun kita hendak bertelut di muka palungan sang bayi lembut. Marilah semua bernyanyi senang bersama malaikat yang putih terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Diriku dan kelakuanku
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel Minggu Advent keempat hari ini tertulis dalam kitab Rom pasal 16 mulai ayat 25 hingga pasal ayat 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Dan yang menurut berita Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari para orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian dan adik-adik kami. Marilah kita mendengar warta jemaat pada hari ini. 1. Nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent yang keempat. Topik minggu, Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. 2. Ibadah di masa COVID. Ibadah pada masa COVID diharapkan agar mengikuti protokol kesehatan. Dan marilah kita mengikuti ibadah di gereja sesuai dengan jadwal week masing-masing. 3. Ibadah di HKBP Damai. 1. Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 19 sampai dengan 20.30 WIB, bahasa Batak, live streaming. Natal umum HKBP Damai oleh Parhalado dan keluarga. 2. Jumat tanggal 25 Desember 2020, Pesta Natal pertama, ada 2 shift. Pertama, jam 8 sampai jam 9 WIB, bahasa Indonesia, live streaming oleh WIK Siantar Estate Baswismar. B. Jam 10 sampai jam 11 WIB, bahasa Batak oleh WIK BB1. 3. Sabtu 26 Desember 2020, Pesta Natal kedua, pukul 10 sampai pukul 11 WIB, dalam bahasa Batak, live streaming. WIK Humanitas tambah keluarga yang anaknya akan dibaptis. 4. Minggu tanggal 24 Desember 2020 ada 2 shift, jam 8 sampai 9 WIB, bahasa Indonesia, live streaming. WIK Aspol PLN STT dan termin. B. Jam 10 sampai jam 11 WIB, bahasa Batak, WIK Agraria. Ibadah mengikuti protokol kesehatan. Jumlah bangku yang dapat digunakan 37 bangku. Yang satu keluarga diperbolehkan 1 bangku. 4. Natal umum. Pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, jam 19 akan diadakan ibadah perayaan Natal umum HKBP Damai oleh Parhalado dan keluarga secara live streaming. Untuk jemaat, mari kita ikuti ibadah itu secara live streaming di rumah. 5.
baptisan kudus. Pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, pada pesta Natal kedua akan diadakan baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat gereja kita. Pertemuan dengan orang tua dilaksanakan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 jam 10 dan membawa surat pengantar dari WIK masing-masing. Untuk anggota jemaat yang datang dari perantauan, supaya membawa surat pengantar dari gereja masing-masing dan diharapkan memiliki surat rapid test dan atau swab. 6. Anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 telah dikaruniakan Tuhan lahir seorang anak laki-laki pada keluarga B. Nainggolan Inang Boru Tambunan dari WIK Agraria. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. 7. Memberi kata penghiburan. Pada hari Minggu, hari ini setelah selesai ibadah jam 10 WIB, gereja kita akan menyampaikan kata penghiburan kepada keluarga H. Panggabean Inang Boru Huta Barat atas duka keluarga pada waktu yang lewat, yang dilaksanakan oleh semua Sintua dan WIK BB1. 8. Jemaat yang tambah. Mulai Minggu tanggal 20 Desember 2020 telah menjadi anggota jemaat HKBP Dame keluarga Jerpin Kirel Supriyadi Mangunsong, Ibu Reni Haryanja beserta 2 anaknya, Pelin Queen Simangunsong, Brian Gavin Simangunsong, pindah dari HKBP Desa Gajah, Resort Desa Gajah, Distrik 13 Asahan, Labuhan Batu. Mereka tinggal di WIK BB2. 9. Jemaat yang pindah. Mulai Minggu 20 Desember 2020 telah pindah jemaat keluarga Horas Frans Manurung SH, Desi Boru Marpaung SPD, bersama 2 anaknya Mikael K. Manurung, Sonia Manurung dari WIK Humanitas, pindah ke HKBP Mid Resort Tampahan Distrik 11 Toba Hasundutan. 10. Rapat Parhalado. Pada hari Rabu 23 Desember 2020 akan dilaksanakan rapat evaluasi program dan anggaran. 11. Bunga altar. Yang memberikan bunga altar pada hari ini adalah Meyanti Boru Sijabat dari WIK BB1. Majelis mengucapkan terima kasih. Ralat keuangan dari WIK Bukit Barisan 1 yang memberikan pelean bulanan keluarga Pran Pak Pahan MSI tertulis Boru Sitio seharusnya Tiolina sebesar 50.000. Demikianlah warta keuangan serta nama orang yang sakit dan pemakaian sopo dapat kita lihat pada warta yang ada pada kita. 12. Membaca surat yang datang. Pesan Sinode Agung, Huria Kristen Batak Protestan, Seminarium Sipaholon, tanggal 9 sampai 13 Desember 2020.
kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, penghibur yang agung. Selayaknya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, karena telah terlaksana dengan baik Sinode Agung Huria Kristen Batak Protestan yang ke-65 tahun 2020, bertempat di Kompleks Seminarium Sipaholon Tarutung, Tapanuli Utara. Meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 diikuti peserta sebanyak 1.013 orang dari 1.096 orang yang diharapkan hadir, dalam terang. Tema, aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, tertulis di Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Dan subtema, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami untuk melanjutkan pelayanan di masa yang akan datang, tertulis di Kisah Rasul 15 ayat yang ke-28. Sinode Agung ini dilaksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 melalui protokol kesehatan yang ketat. Dan kita mengakui COVID-19 ini merupakan dampak negatif dari globalisasi yang membawa penderitaan ke seluruh dunia, juga berpengaruh dalam kehidupan gereja. Akan tetapi situasi itu juga mengajari kita supaya berkhidmat menghadapinya sesuai, terutama dalam misi pemberitaan Injil melalui kemajuan teknologi informatika yang dikaruniakan Tuhan. Sesuai itu juga melahirkan bentuk-bentuk persekutuan yang baru yang patut kita syukuri, yaitu komunitas virtual yang mengglobal, yang lahir dari aksi pelayanan kreatif dari jemaat-jemaat lokal maupun dari kantor pusat. Pada usianya yang ke-159 tahun, Jemaat HKBP telah berkembang menjadi 32 distrik dan 1 persiapan distrik, yaitu distrik Barusraya, yang dilayani oleh 2.760 pelayan penuh waktu. Demikian juga pelayan tritugas, yaitu kononia, marturia, diakonia, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan sarana prasarana yang lain terlaksana dengan baik. Semuanya itu merupakan buah persekutuan yang baik dengan Tuhan. Persekutuan yang baik akan menghasilkan diakoni yang baik melalui partisipasi aktif anggota jemaat. Tetapi HKBP akan terus-menerus membenahi pelayanan yang semakin maju dan modern ke depan, supaya pelayanannya semakin akuntabel, transparan, berdampak, teladan, dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Sinode Agung ini dibuka oleh Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing, dan di dalam ibadah pembukaan diikuti upacara nasional dan kata sambutan dari undangan dan pemerintah. Dalam Sinode Agung 2020 ada 3 agenda besar, yaitu Berita Jujur Tahun Eporus dan laporan pelayanan Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Konionia dan Departemen Marturia dan Departemen Diakonia sesuai dengan rencana Induk Pengembangan Pelayanan RIPP 2012 sampai 2032 dan Renstra 2018-2020 menetapkan
dan mengesahkan Renstra konvensi, agenda atau liturgi, Ruhut Parmahanion, Dohot Pamisangon atau RPP, sesuai dengan pesan dan keputusan Rapat Pendeta HKBP 2020. Dilaksanakan pula pemilihan para pemimpin HKBP periode 2020 sampai 2024, yaitu Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Kardi Simanjuntak MN, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH, beserta 32 orang preses HKBP. Kiranya melalui para pimpinan HKBP yang terpilih dapat membawa HKBP meningkatkan pelayanan lebih maju dan lebih baik memenuhi panggilan surgawi. Karena itu, marilah kita mendoakan dan mendukung seluruh pelayanan di tengah-tengah gerejanya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati seluruh pelayanan dan anggota jemaat HKBP. Salam sehat. Amin. Seminarium Sipaholon 13 Desember 2020. Teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode Agung Eporus HKBP tertanda Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing. Sekianlah pemberitaan warta, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang ke rumah-Mu Tuhan untuk beribadah. Terimalah ibadah kami ini Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Dan kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan berterima kasih atas selesainya pemilihan Eporus kami, pimpinan uluan HKBP dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, Engkaulah yang berdiam di hati para pemimpin kami agar dapat melaksanakan tugas terbaiknya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami pada minggu ini. Berkatilah seluruh pelayan-Mu Tuhan, pendeta kami yang akan membawa firman-Mu, kepadamu kami serahkan Tuhan, supaya Engkaulah memelihara dan memberikan damai tenang serta kepintaran kepada Bapak Pendeta kami, agar firman-Mu yang disampaikan Tuhan dapat kami terima dengan sukacita dan dapat kami laksanakan sesuai yang Engkau kehendaki. Kami menyadari Tuhan, banyak dosa pelanggaran kami. Ampunilah kami atas dosa pelanggaran kami Bapa, yang kami perbuat kepadamu maupun kepada sesama kami manusia, agar kami tidak terhalang untuk meraih berkat-Mu. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang sedang mengalami suatu penyakit. Engkaulah memberkati Tuhan, supaya obat yang diberikan oleh para medis serta makanan dan minuman boleh membawa kesembuhan kepada jemaat yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Dan kami juga Tuhan berdoa buat pemerintah kami yang kini dalam menghadapi masalah dalam adanya terjadi kekacauan. Tuhan, Engkau adalah penolong kami, juru selamat kami. Berkatilah semua Tuhan para pengacau, supaya mereka menyadari apa yang mereka perbuat. Dan berikanlah kepada pemerintah kami, beserta para polisi maupun
pengamanan pemerintah kami, supaya mereka dapat bekerja dengan baik dan mereka mempunyai niat untuk yang baik Tuhan, demi kelangsungan negara kami yang baik. Bapa di surga, kami juga berdoa buat ruas-Mu yang tambah maupun yang pindah dari gereja ini. Kepadamu kami serahkan Tuhan, kalau memberkati mereka di tempat yang baru maupun di tempat ini, supaya mereka menjadi jemaat yang baik. Demikian juga Tuhan, kami membawa anak-anak yang akan mau menerima baptisan kudus. Berkatilah kedua orang tuanya dan anak-anak tersebut, supaya mereka dapat menerima baptisan kudus. Bapa yang di surga, doa kami yang tidak sempurna ini kami serahkan kepadamu Tuhan, supaya Engkau menyempurnakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat Advent. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik dalam ibadah minggu kita tertulis dalam kitab 2 Samuel 7 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras,
padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, sebab seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama membaca sekali lagi ayat 16, sama-sama kita membaca. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang dipilih Tuhan, pergumulan kita adalah ketika kita sudah dipilih Tuhan, ketika kita sudah dipakai oleh Tuhan, pasti ada keinginan-keinginan atau ide-ide yang baik dalam diri kita untuk kita laksanakan. Dan setiap pilihan Tuhan pasti memikirkan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah perjalanan, dan di tengah-tengah pelayanannya. Tetapi ide yang baik dan pikiran yang baik ini tidak boleh dilaksanakan oleh dia sendiri. Walaupun ide dan pikiran kita baik,
tapi ketika ini tidak kita komunikasikan dengan orang-orang di sekitar kita, bisa saja ide yang baik, pikiran yang baik tidak akan menghasilkan perbuatan yang baik. Jadi ide yang baik, pikiran yang baik harus dikomunikasikan dengan baik. Demikian juga dalam nats kita ini, Raja Daud telah sampai kepada puncak kemakmuran, kesejahteraan, dan pemerintahannya yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan dia diberkati oleh Tuhan, dan kerajaannya juga sudah aman, dan musuh-musuh tidak ada lagi yang berani mengganggu, menindas mereka. Dan dia juga sudah tinggal di istana yang bagus. Tetapi ada kegelisahan dalam dirinya. Dia melihat bahwa dia sudah tinggal di rumah yang bagus, tetapi tabut Tuhan masih ada di kemah atau di bawah tenda. Itulah kegelisahannya. Bagaimana ini? Saya yang dipilih oleh Tuhan, saya hamba Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, sudah tinggal di rumah yang bagus, tetapi Tuhan sendiri yang memilih saya, Tuhan sendiri yang memberkati saya, masih tinggal di bawah tenda, di bawah kemah. Dan dia menghadap Nabi Nathan menceritakan rencana itu, bahwa dia mau membangun yang lebih bagus untuk Tuhan. Dan melihat ini juga Nabi Nathan menyetujui. Karena Nabi Nathan juga tahu bahwa Daud ini adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Dan Nabi Nathan mengatakan kepada Daud dalam nats kita ini ayat 3, kita sama-sama baca dulu. Ayat 3 kita sama-sama baca. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Itulah persetujuan dari Nabi Nathan. Bahwa bagi Nathan ide itu sangat baik, pikiran itu sangat baik. Dan karena itu ide yang baik dan pikiran yang baik yang dikandung oleh ide dan pikiran Daud itu, dia menyuruh untuk melakukan dan melaksanakan itu. Jadi sudah ada kesepakatan antara raja dan tokoh agama atau rohaniawan waktu itu. Tetapi yang sangat menarik, walaupun sudah ada kesepakatan antara pemerintah atau raja dengan tokoh agama rohaniawan waktu itu, ternyata belum tentu baik. Dan inilah yang menjadi perlindungan bagi kita. Apa yang baik yang kita pikirkan itu, yang kita rencanakan itu, harus dikasih tahu juga sama-sama orang lain, bahkan mungkin bagi kepada tokoh-tokoh agama atau rohaniawan. Dan walaupun sudah sama-sama baik antara warga, antara pemerintah dan juga tokoh-tokoh agama, tetapi kita lihat bahwa ada yang diharapkan oleh Tuhan. Untuk itu kita lihat bahwa pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, menyuruh Nathan mengatakan kepada Daud bahwa apa yang direncanakan oleh Daud itu tidak itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi Raja Daud diajarkan, Raja Daud diingatkan dalam kerajaannya itu, dalam pemerintahannya itu, bukan keinginan hatinya yang ingin dilaksanakan, yang ingin diterapkan, tetapi keinginan Tuhan itu sendirilah yang harus dia lakukan dalam pemerintahan, dalam kerajaannya itu. Dan itulah sebenarnya sesungguhnya pelayanan. Ketika kita melayani di tengah-tengah pemerintahan ini, ketika kita juga melayani di tengah-tengah gereja ini, bukan yang di dalam hati kita yang harus kita lakukan dan kita laksanakan. Walaupun itu ide yang baik, walaupun itu pikiran yang baik, tetapi yang harus kita laksanakan bukan yang di dalam hati kita, tetapi apa yang di dalam hati Tuhan, apa yang dituntut, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Jadi saya yakin tidak ada lagi orang yang stres kalaupun keinginan hatinya tidak tercapai. Kalaupun niatnya tidak terpenuhi. Tetapi ketika keinginan Tuhan tercapai, tetapi ketika firman Tuhan
terpenuhi, pasti kita bahagia, pasti kita senang. Dan itulah yang mau dikatakan oleh firman ini. Bagaimana supaya umat Kristen saat ini jangan stres kalaupun keinginannya yang baik, kehendaknya yang baik tidak terlaksana. Jangankan keinginan yang baik, keinginan yang jahat pun tidak terlaksana kita stres. Tetapi hari ini kita belajar. Keinginan yang baik pun kalau belum terlaksana, jangan stres. Yang paling penting adalah keinginan Tuhan dan rencana Tuhan itu bisa terlaksana. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menjawab. Bagaimana Tuhan memberi solusi terhadap keinginan Daud itu. Dan Tuhan pertama berbicara kepada Nathan yang sudah menyetujui keinginan itu. Jadi Tuhan berbicara kepada Nathan dan menceritakan bagaimana Tuhan membimbing dan menuntun umat Tuhan mulai dari Mesir. Dan Tuhan menceritakan tentang kehidupannya bahwa Tuhan tidak pernah diikat oleh sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Dan Tuhan tidak pernah berfirman kepada seluruh umat Tuhan mulai dari Mesir bahkan ke nabi-nabi supaya mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi Tuhan menceritakan kehidupannya bahwa Tuhan bukan terikat kepada sesuatu yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh manusia. Jadi ada kemungkinan Raja Daud juga meyakini kalau dia membangun rumah Tuhan, maka Tuhan akan terikat di rumah itu sehingga Tuhan tidak bisa lagi bebas keluar masuk dari sini ke tempat yang lain. Dan itu juga mengingatkan kita dalam membangun gereja. Firman ini mengingatkan kita bahwa tidak semua orang bisa membangun gereja. Hanya orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bisa membangun gereja. Dalam pelayanan juga diingatkan kepada kita, tidak semua orang bisa aktif dalam pelayanan di gereja. Kalaupun ada orang yang aktif pelayanan di gereja, kalau itu tidak yang diinginkan oleh Tuhan, maka pelayanannya juga tidak akan berpengaruh baik terhadap pelayanan itu. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang diinginkan Tuhan kepada Raja Daud bukan membangun rumah Tuhan, tetapi yang diinginkan oleh Tuhan adalah dia mengatakan kepada Nabi Nathan supaya Daud mengetahui dan memahami apa yang dilakukan oleh Tuhan. Itu bisa kita baca dalam ayat 8 sampai ayat 11. Jadi Tuhan menceritakan, Tuhan mengajarkan, Tuhan memesankan kepada Nabi Nathan, kasih taulah kepada Raja Daud apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat. Bahkan dia katakan bagaimana Tuhan mengambil dia, memilih dia menjadi raja orang Israel. Dia dulu adalah penggembala kambing domba. Itu artinya kalaupun dia hebat sekarang, itu karena Tuhan. Jadi itu yang pertama diketahui oleh Raja Daud. Kalaupun dia berhasil sekarang, dia harus tahu sejarah penyelamatan Tuhan, sejarah perbuatan Tuhan, keberhasilannya sekarang harus mengingat bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Jadi firman ini mengajak kepada kita, di tengah-tengah keberhasilan itu, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, yang sangat diinginkan oleh Tuhan dalam keberhasilan itu, kita meyakini ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah perbuatan Tuhan. Bukan karena saya, maka pekerjaan ini berhasil. Bukan karena saya, maka pelayanan ini berhasil. Tetapi karena Tuhan yang membuat kita berhasil, sehingga dalam pelayanan itu Tuhan tetap dimuliakan dan diagungkan. Dan dalam pelayanan itu juga Tuhan tetap diingat. Dalam pelayanan itu juga Tuhan tetap dikenal. Dalam pelayanan itu juga Tuhan tetap hadir. Sehingga Raja Daud harus tetap dalam rendah hati bahwa kalaupun dia berhasil, dia tetap harus ada hubungannya dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya dalam kehidupan Raja Daud Tuhan berkarya, Tuhan melakukan, Tuhan berbuat, tetapi Tuhan juga berjanji dalam nats ini apabila Daud
sudah genap dan telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya atau sudah mati, bahwa karya Tuhan, perbuatan Tuhan tidak hanya dalam umurnya, tetapi setelah mati juga Tuhan akan tetap berkarya terhadap keturunannya. Dan Tuhan yang mengokohkan kerajaannya itu. Dan nats ini juga sebenarnya adalah nubuatan tentang Yesus Kristus. Bahwa Daud tidak diizinkan membangun bait Allah, itu hanya sampai kepada anaknya Salomo, tetapi kerajaan Salomo juga hancur, terpecah belah setelah dia. Tetapi nats ini juga menubuatkan bahwa kerajaan dari Daud dikokohkan oleh Tuhan, yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian apa yang mau dikatakan oleh nats ini kepada kita? Pertama, sebagaimana dengan topik minggu kita, bahwa kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya mengingatkan kita bahwa kalaupun Tuhan memberi kerajaan kepada kita atau jabatan kepada kita, ingatlah bahwa jabatan dan kerajaan itu adalah periodik, tidak selama-lamanya. Kerajaan yang sesungguhnya, kerajaan yang selama-lamanya adalah di dalam Yesus Kristus, di dalam Mesias. Jadi ketika kita menduduki suatu jabatan atau suatu posisi, diingatkan kepada kita melalui nats ini, bukan keinginan kita, bukan kehendak kita yang mau kita lakukan dalam jabatan atau posisi itu, tetapi kehendak dan keinginan Tuhan. Yang kedua, nats ini juga menuntun kepada kita dalam suasana Advent. Dan hari Kamis yang lalu kita juga konsentrasi di sermon membahas bahwa ternyata perkembangan COVID-19 masih tetap berkembang saat ini. Jadi ini juga butuh kesadaran kepada kita, karena memang suasana ini agak berbeda dengan keinginan kita. Keinginan kita ingin selalu rame-rame bersama-sama di gereja ini. Dan kita memahami selama ini yang beribadah, bergereja adalah harus rame-rame hadir di rumah Tuhan ini. Tetapi melalui firman ini kita juga diingatkan bahwa Tuhan rupanya tidak terikat di suatu tempat. Jadi kalaupun kita beribadah di rumah, Tuhan juga hadir di situ. Jadi jangan mengira Tuhan tidak hadir dalam ibadah. Kalaupun kita mengikuti ibadah live streaming virtual, dan itu juga pergumulan Sinode Godang, kita juga merasakan bahwa Tuhan juga hadir dalam pelayanan virtual. Jangan mengira hanya tatap muka, bahwa pelayanan yang sesungguhnya melalui COVID-19 ini harus berubah mindset, berubah pemahaman bahwa yang dikehendaki Tuhanlah yang paling baik. Walaupun ide dan pikiran kita itu baik, tetapi kalau itu tidak setuju dengan kehendak Tuhan, jangan paksakan kehendakmu. Ketika kamu memaksakan kehendakmu, kamu akan makin stres, dan ketika kita stres, imunitas kita akan turun dan kita akan mudah diserang oleh COVID itu. Jadi kita harapkan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita layani, bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Dan kalau itu adalah kehendak Tuhan, ingatlah bahwa kehendak Tuhan bukan hanya dalam umur kita, tetapi dalam generasi kita, dalam peparan kita, dalam anak-anak kita. Tuhan bebas berkarya, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh orang. Dan inilah yang menarik dari Raja Daud. Dia tidak tersinggung walaupun tidak diizinkan oleh Tuhan. Seringkali di tengah-tengah gereja, ketika idenya tidak dilakukan, ketika usulnya tidak diterapkan, dia terus tersinggung, dia menjauh. Tapi Daud dalam nats ini, kalau kita baca nanti di rumah ayat seterusnya, dia datang bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih baik, jauh lebih panjang daripada rencananya. Dan dia juga bersyukur bahwa Tuhan memilih anaknya, memilih keturunannya untuk membangun bait Allah itu dan mengokohkan kerajaannya. Dan inilah keyakinan kita. Kalaupun kondisi yang kita hadapi seperti ini masa sulit, tapi kita juga tetap berkeyakinan
bahwa generasi kita tidak akan tetap mengalami kesulitan seperti ini. Karena Tuhan juga berkarya dalam hidup kita, dan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita itu juga Dia akan berkarya dalam generasi kita. Jadi kalau ada orang tua yang sedang bergumul tentang kelakuan atau perilaku anak-anaknya, saya yakin masa COVID ini perilaku anak-anak tidak pala banyak yang mengganggu orang tua karena sudah banyak waktu kita dengan mereka. Tetapi saat ini juga keyakinan kita bahwa ternyata tentang generasi kita, Tuhan lebih berpikir, Tuhan lebih berencana, dan pikiran dan rencana Tuhan lebih mantap daripada rencana dari apa yang kita pikirkan. Jadi termasuk keturunan Raja Daud, Tuhan yang memikirkan, bukan Daud yang memikirkan keturunannya. Seringkali orang tua juga stres karena terlalu memorsir idenya, pikirannya, perhatiannya terhadap generasinya, tetapi tidak melibatkan Tuhan dalam mendidik dan menuntun generasi atau anak-anaknya. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, kami sungguh-sungguh bersyukur atas firman-Mu pada saat ini. Kami sadar seringkali ketika ide dan pikiran kami yang baik tidak terlaksana, kami cenderung stres dan kami cenderung berontak, kami cenderung melawan. Tetapi saat ini kami belajar dari Raja Daud. Walaupun idenya dan pikirannya baik, dan walaupun Nabi Nathan juga sudah menyetujui idenya itu, tetapi Tuhan berkehendak lain. Harus rencana Tuhan yang dilakukan oleh Raja Daud. Dan biarlah dalam kehidupan kami juga seperti itu. Bukan keinginan kami, bukan kehendak kami, bukan rencana kami yang harus kami jalankan, yang harus kami lakukan. Tetapi biarlah rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang harus kami turuti di tengah-tengah kehidupan ini. Dan secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang yang stres secara khusus di tengah-tengah pelayanan ini. Ingatkan kami Tuhan bahwa kalaupun tidak sesuai dengan keinginan kami, kalaupun tidak sesuai dengan kehendak kami, kami telah dicerahkan oleh firman-Mu. Tuhan juga hadir di bait-Mu, Tuhan juga hadir di rumah kami, Tuhan juga hadir dalam pelayanan virtual. Dan biarlah semua umat-Mu dapat menerima itu, sehingga ada perubahan mindset berpikir kami di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi ini. Kami tidak memaksakan keinginan kami tidak memaksakan kehendak kami, tetapi biarlah kehendak dan keinginan Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan ke depan.
Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Walaupun pada masa sekarang ini begitu berat penderitaan yang kita hadapi karena pandemi COVID-19, tetapi kita tetap memuji Dia, Tuhan Juru Selamat dunia. Dan setelah kita menerima firman dan perintahnya, sekarang kita berjanji di hadapan Tuhan untuk siap menerima Dia sebagai Tuhan kita, siap untuk mengikut Dia dan melakukan perintahnya. Karuniakanlah semangat dan keteguhan kepada semua umat-Mu. Biarlah masa penantian ini kami gunakan sungguh-sungguh mendalami firman-Mu dan berdoa dalam kuasa Roh Kudus yang akan menguatkan kami melewati pergumulan dan penderitaan karena pandemi COVID-19 ini, sehingga kami tidak putus asa, tetapi kami akan tetap hidup dalam pengharapan. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.